Di awal film diperlihatkan seorang ibu mendapat teror di telepon berkali-kali. Ia segera mencari kedua anaknya. Tak lama kemudian terjadilah pembantaian di rumah itu. Keesokan paginya polis tiba di TKP. Saking sadisnya, Pak Polis sampai shock melihat kondisi para korban. Scene berpindah ke seorang remaja SMA bernama Jill Johnson. Bobby pacar Jill ketahuan berselingkuh dengan sahabatnya yang bernama Tiffany. Usai latihan, Bobby menghampirinya bermaksud menjelaskan kalau dirinya tak berselingkuh. Namun Jill mengabaikannya. Jill segera menemui sahabatnya Scarlett membahas perselingkuhan Bobby. Tak lama kemudian si pelakor pun datang berniat bergabung. Melihat tatapan kedua sahabatnya, Stephanie sadar diri dan langsung beranjak dari tempat itu. Untuk menghibur Jill, Scarlett mengajak Jill ikut acara pesta api unggun malam nanti. Akan tetapi Jill tak bisa ikut karena malam nanti adalah hari pertama ia bekerja sebagai babysitter di rumah keluarga Dr. Mandrakis yang berada cukup jauh dari kota. Sepulang sekolah, sang ayah langsung mengantar Jill rumah keluarga dokter. Sesampainya di sana, ia disambut ramah oleh keluarga Mandrakis. Nyonya Kelly membawa Jill berkeliling sebelum berangkat. Ia menunjukkan dapur, kamar anak, Art yang bernama Rosa, rumah tamu yang ditempati anak pertamanya yang berada di seberang, daftar nomor telepon keluarga dan kode alarm. Bukan hanya mewah, rumah keluarga Mandrakis menggunakan fasilitas canggih, seperti lampu sensor gerak otomatis, di mana lampu tersebut akan menyala jika ada objek yang bergerak seperti manusia dan hewan. Sebelum pergi, Dr. Mandrakis mengaktifkan alarm rumah. Jill yang bosan mulai mengutak-atik fasilitas di rumah itu, seperti menyalakan TV dan DVD player, perapian, hingga mencoba perhiasan dan pakaian Nyonya Kelly. Singkat cerita malam pun tiba, Jill mendengar suara dari lantai bawah. Ia lantas menelusuri seluruh ruangan, yang ternyata itu adalah Rosa, mereka pun saling menyapa. Setelah itu ia kembali duduk dan membaca buku. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba lampu di ruang baca menyala. Untuk memastikan kalau itu adalah Rosa, Jill memeriksanya. Ternyata itu adalah kucing. Ia pun kembali ke ruang baca. Tak lama kemudian telepon berdering. Namun tak ada jawaban ketika Jill mengangkatnya. Untuk menghilangkan rasa takutnya, ia menelpon Scarlett yang sedang berada di acara api unggun. Scarlett berkata Bobby ingin bicara dengannya. Jill meminta Scarlett memberikan nomor telepon keluarga Mandrakis. Lagi asik ngobrol alarm tiba-tiba berbunyi, seperti ada yang menerobos masuk. Jill segera memeriksa namun tak ada siapapun di sana. Telepon kembali berdering berasal dari pihak keamanan karena bunyi alarm. Jill berkata, mungkin Rosa salah memasukkan kode saat akan keluar. Sesaat kemudian Nyonya Kelly menelpon memastikan semua baik-baik saja. Setelah itu Jill mencari Rosa, namun ia tak menemukannya. Dan tiba-tiba, 15 menit kemudian telepon berdering. Seorang pria berkata, apakah semua baik-baik saja? Lalu menutupnya. Dari arah dapur terdengar suara, Jill memeriksanya sembari membawa tongkat besi. Ternyata suara es batu dari dalam kulkas. 15 menit kemudian, lagi-lagi telepon berdering yang ternyata itu adalah Tiffany yang sudah berada di dalam rumah. Jill terkejut dan menanyakan bagaimana cara ia masuk dengan pintu yang terkunci. Dari garasi, jawab Tiffany. Jill bergegas menutupnya. Kedatangan Tiffany untuk meminta maaf atas perbuatannya. Ia berharap Jill mau memaafkannya dan Bobby, karena sebenarnya ia sendiri yang mencium Bobby bukan berciuman. Jill sedikit lega tapi ia berpura-pura masih marah dan meminta Tiffany pergi dari rumah itu karena ia sedang bekerja. Ketika hendak ke mobilnya, Tiffany merasa ada yang mengikutinya. Ia buru-buru masuk ke mobil dan menguncinya. Di depan pagar Stephanie terkejut melihat sebatang pohon menghalangi jalan keluar. Dengan penuh rasa takut, ia memberanikan diri keluar mobil. Dan
Jill mengira itu Tiffany. Saat dibuka tak ada seorang pun di sana. Hal itu membuat Jill merasa takut. Scene berpindah ke Bobby yang sedang menelpon Jill. Jill bertanya, apakah dari tadi Bobby menerornya di telepon? Tidak jawab Bobby. Baru kali ini ia menghubungi nomor tersebut. Telepon terputus karena jaringan di tempat Bobby susah signal. Tak lama kemudian telepon di dapur berbunyi. Di situ tertera nama Stephanie. Anehnya yang menjawab telepon itu seorang pria. Kemungkinan itu adalah Kang Kopet. Untuk memastikan keadaan Stephanie, Jill menelpon Scarlett, namun sambungan telepon kembali terputus karena jaringan di acara api unggun. Ketakutan semakin dirasakan oleh Jill. Ia lantas menghubungi ayahnya, namun dialihkan ke voicemail. Ia terpaksa menghubungi Dr. Mandrakis, namun jawabannya nihil. Tak ingin menyerah begitu saja, Jill menelpon 911, menceritakan teror telepon setiap 15 menit. Pak polisi berkata jika tidak ada ancaman atau pelecehan, mereka belum bisa bertindak. Jill tidak perlu takut, ia hanya perlu memastikan semua pintu tertutup dan mengaktifkan alarm, maka ia akan aman. Tanpa sengaja, ia melihat mobil Rosa di parkiran, itu artinya Rosa masih di rumah. Ia pun merasa lega sembari menghubungi nomor HP Rosa. Jill mencari asal suara HP Rosa yang ternyata berada di ruang cuci. Dan tak lama kemudian telepon berdering. Kang Kopet bertanya, apakah kau sudah memeriksa anak-anak baik-baik? Jill baru sadar, sedari tadi ia tak melihat atau mendengar ada suara anak-anak. Untuk memastikannya, Jill bergegas ke kamar anak. Alhamdulillahnya mereka beneran ada dan masih tertidur. Lagi-lagi telepon berdering, Kang Kopet bertanya apakah anak-anak baik-baik saja. Sontak hal itu membuat Jill shock. Kenapa orang itu mengetahui Jill dari kamar anak? Dengan segera ia menutup semua gorden dan menghubungi kantor polisi. Pak polisi lantas meminta Jill mengajak ngobrol peneror selama 1 menit agar mereka bisa melacaknya. Dan benar saja Kang Kopet kembali menelponnya. Meskipun sedikit takut, Jill berusaha mengajaknya ngobrol. Sayangnya ia gagal. Tanpa sengaja Jill melihat kamar Todd menyala. Ia menghubunginya, namun Todd tak menjawab teleponnya. Jill memberanikan diri menemui Todd di rumah tamu. Tak ada Todd di sana. Lalu siapa yang menyalakan lampu kamar Todd? Dan lagi-lagi telepon Todd berbunyi. Jill kaget. Dari mana Kang Kopet mengetahui semua nomor telepon di rumah itu? Ia segera berlari kembali ke rumah utama, mencari Rosa hingga ke kamarnya yang berada di lantai 3. Namun tak ada tanda-tanda keberadaan Rosa. Sesampainya di sana, Kang Kopet menelponnya. Jill berhasil menahannya selama 1 menit. Telepon terputus dan berdering lagi. Jill langsung membentaknya. Namun ternyata itu adalah Pak polisi. Ia berkata, nomor yang digunakan peneror berasal dari dalam rumah. Seketika itu juga tubuhnya menjadi lemas. Bersamaan dengan mati lampu, Jill dikagetkan dengan bunyi HP Stephanie yang berada tepat di samping mayatnya. Demi keselamatan anak-anak, Jill bergegas ke kamar mereka. Namun tempat tidurnya kosong. Yang ternyata mereka berdua sedang bersembunyi di lemari pakaian. Ketika hendak keluar kamar, terlihatlah sosok Kang Kopet yang sedang menghampiri mereka. Jill meminta anak-anak keluar dari jendela, sementara ia akan menahan pintu. Sesampainya di bawah, Jill menyembunyikan anak-anak di balik batu, sementara ia bersembunyi di dalam kolam ikan. Disinilah Jill menemukan mayat Rosa. Karena kaget, Kang Kopet akhirnya menemukan keberadaan. Will dan Allison segera masuk ke ruang tamu, berlari ke pintu utama. Sayangnya mereka tak bisa keluar karena pintu terkunci. Jill yang berhasil lolos dari Kang Kopet segera membawa anak-anak keluar. Naas, Kang Kopet berhasil menariknya dan menutup pintu. Saat terpojok, Jill meraih remote perapian yang membuat Kang Kopet tersungkur. Kesempatan itu digunakan oleh Jill untuk kabur. Dan polisi langsung mengamankan Kang Kopet yang ternyata buronan yang telah membantai satu keluarga yang kita lihat di awal scene tadi. Terlihat Dr. Mandrakis dan istrinya sudah berada di TKP memeluk kedua anaknya. Di akhir film diperlihatkan Jill yang sedang dirawat di rumah sakit.
Saat terbangun, Jill keluar kamar, namun keadaan di rumah sakit begitu sepi. Tak lama kemudian, telepon di ruang perawat berdering. Jill membiarkannya. Sesampainya di kamar, tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi. Trauma berat membuat Jill seperti orang kerasukan. Dan tamat.